warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ida Ayu, calon penggerak angkatan 10 dari Kota Depok dari Sekolah Tunas Global. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Miss Dias yang kebetulan adalah guru IPAS di sekolah kami. Assalamualaikum Miss Dias. Waalaikumsalam Miss Ida. Kita adakan percakapan praobservasi ya Miss Dias ya. Sebelum nanti saya ke kelas untuk melihat atau mengamati jalannya proses pembelajaran yang nanti Miss Dias lakukan di kelas sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Adapun tujuan dari kita melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang akan Miss Dias lakukan. Lalu kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Miss Dias melakukan kegiatan itu agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik untuk murid-murid kita di kelas ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Miss yang berkaitan dengan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Miss capai itu apa ya? Baik Miss Ida, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 3 ya Miss Ida ya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia. Nah yang kedua yaitu peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan bagian atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dan kaitannya dengan upaya pelestarian makhluk hidup. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Miss capai atau yang akan Miss lakukan observasinya di area pengembangannya itu apa Miss? Mungkin yang akan saya lakukan itu menggunakan 2 ya Miss ya. Yang pertama yaitu dari segi pemahaman konsep. Di sini siswa akan memahami bagaimana bentuk akar, batang, daun, bunga dan juga buah disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Misalnya mereka akan mengerti mengapa akar tumbuh ke bawah. Lalu yang daun yang memiliki stomata ataupun bunga yang memiliki warna yang menarik untuk serangga. Untuk yang kedua yaitu keterampilan dalam observasi. Di sini siswa akan dilatih untuk mengamati bagian-bagian tumbuhan dengan cermat, baik melalui pengamatan langsung maupun menggunakan alat bantu. Pertanyaan selanjutnya, nah saya ingin mendengar nih Miss, kira-kira rancangan pembelajaran apa yang akan Miss terapkan di kelas? Untuk metode pembelajaran yang akan saya terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan pembelajaran berbasis eksperimen Miss Ida, di mana siswa melakukan percobaan sederhana untuk mengamati fungsi bagian tubuh tumbuhan. Misalnya, melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis dengan daun. Selanjutnya yaitu untuk model pembelajaran menggunakan saintifik dengan metode observasi langsung seperti mengamati berbagai jenis tumbuhan di sekitar sekolah, lalu seperti membedah bunga untuk melihat bagian-bagiannya. Selain itu juga Miss Ida, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan dari siswanya sendiri. Dan untuk model yang saya gunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok yang hanya tanya jawab dan menjadi penugasan. Berarti Miss akan terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Miss ya, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial, emosional dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL yang kita sering istilahkan dengan PBL, juga menggunakan metode diskusi kelompok lalu penugasannya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Miss gunakan di dalam kelas sebagai media pembelajarannya?
Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu tentunya menggunakan buku teks, terus menggunakan LKPD, lalu ada juga kuis, kemudian juga menggunakan media PowerPoint dan juga laptop Misida. Oh, nah kira-kira kapan nih Miss Miss akan lakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan jam berapa? Kebetulan saya ada jadwal di esok hari, di hari Kamis, di jam pertama dan jam keempat di kelas 4 Shakespeare. Oh, oke. Terus berarti besok ya, besok Betul. nanti saya akan melihat dan juga akan mencatat hal-hal apa saja yang ada di dalam kelas. Boleh ya Miss ya? Boleh. Setelah Miss lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan lagi. Yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Lalu sebelum kita akhiri nih Miss, kira-kira apa yang Miss dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya dapatkan dari masa percakapan kita hari ini yaitu saya pastinya sudah bisa mendapatkan gambaran ya Miss Hidayah terkait media apa yang nanti akan saya gunakan ketika pembelajaran. Oke. Saya sudah memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Terima kasih banyak Miss Dias atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi besok ya. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi ya Miss Dias. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih.